Oke teman-teman sekalian, kali ini saya mau berbagi bagaimana caranya mengganti atau memperbaiki switch on off yang ada pada jet cleaner Maestro HPW 40, atau bisa juga diterapin di HLPGS 70 atau ya jet cleaner lain yang model mesinnya dan switchnya seperti ini, switch otomatisnya. Nah, jadi setelah unitnya dibuka, kita buka, ada di sebelah sini switchnya. Oke. Jadi switch yang digunakan di sini adalah micro switch ya, large micro switch. Nah, jadi sistemnya otomatis, tapi bukan switchnya yang otomatis, hanya sistemnya aja, mekanismenya jadi yang dibikin otomatis. Oke. Seperti ini. Jadi di sini ada jarumnya seperti batang. Jadi ketika nozzle gunnya itu kita tutup dan tekanannya itu naik di dalam pompa ini, maka batangnya itu akan keluar ke arah sini ya, dan menekan switch ini ya. Tuh, nah ini switchnya. Jadi switchnya bukan switch otomatis, tapi mekanismenya dibikin mekanisme otomatis dengan bantuan tekanan air yang mendorong si batang plastik ini. Ini kalau punya saya batangnya batang plastik, ada juga yang menggunakan batang kuningan ya. Gitu. Jadi batang plastik ini agar menekan si tombol switchnya ini. Tuh. Biasanya kalau rusak itu antara batang ininya sudah aus karena gesekan, atau seal o-ring yang ada di dalam batang ini, di dalam sini gitu. Atau bisa juga dari micro switchnya. Nah ini micro switchnya kebetulan udah saya ganti ya. Jadi ceritanya saya iseng kemarin pas lagi bongkar-bongkar. Nah micro switch bawaannya ini nih, saya familiar dengan micro switch seperti ini nih di mouse ya. Cuman kalau di mouse itu ukurannya kecil ya. Nah di sini tertera ampernya ini 20 ampere, 250 VAC, dan kemudian tipenya ini adalah tipe normally close switch ya. Jadi ini kalau ada tanda seperti ini nih, 1, 2, 4. Nah ini jalur komnya ya, ini jalur normally close, ini normally open. Biasanya kebanyakan kita temuin di pasaran itu dia ada 3 pin outnya, jadi bisa normally close, normally open gitu. Jadi kalau teman-teman dapatnya 3 pin nggak apa-apa, bisa dipakai, karena yang dipakai nanti hanya pin yang ini, yang bawah, dengan pin normally close nya aja, normally open nya nggak dipakai gitu. Jadi pin normally close itu dia dalam kondisi normal, posisinya itu on gitu, tersambung itu, sehingga begitu kita nyalain switch on yang utama di sini, otomatis pompa langsung nyala gitu. Tapi kalau kita pasangnya di jalur normally open, ketika kita onin di sini dia nggak akan nyala gitu, mesti nunggu di trigger oleh batang ini dulu untuk neken, baru dia nyala gitu kalau normally open. Terus kemudian kemarin tuh jadi gagasan kenapa saya mau ganti
saya iseng ganti switch ini. Setelah saya pencet-pencet tuh kok kayaknya stiff banget nih ya, springnya nih kayaknya agak keras, terlalu stiff. Sedangkan kalau di mouse itu, sepengalaman saya waktu zaman masih mainan PC, untuk mouse-mouse yang gaming yang harganya mahal ya, itu justru buttonnya itu soft gitu, lembut. Tuh, ini keras ini gitu. Makanya saya pikir apa mungkin karena dia stiff buttonnya, makanya kalau menurut saya sih, saya merasa mesin ini untuk otomatisnya agak sedikit delay gitu. Mungkin karena dia butuh tekanan yang cukup besar untuk supaya bisa ngedorong ini, karena ini cukup stiff. Pas makanya iseng lah, akhirnya saya ganti. Itu saya beli ini, saya ganti. Nih, jauh ya dari suaranya juga udah kedengeran. Ini lembut. Tuh. Kalau di mouse seperti ini yang enak. Ya, kemarin saya udah coba juga, ternyata setelah saya ganti, ya bener, respon otomatisnya lebih lebih cepat. Karena buttonnya itu nggak perlu tekanan yang besar supaya dia bisa ketekan gitu. Nah ini aslinya nih ke solder nih ya, tadinya aslinya solder, kemudian saya lepas, terus akhirnya saya pasangin skun aja nih, supaya kalau mau ganti-ganti gampang, kita tinggal cabut pasang aja. Nah ini ya, seperti ini ya. Nah ini dia nih, kan yang saya pakai kan ini 1 dan 2 nih, normally close, normally opennya nggak saya pakai nih ya. Jadi teman-teman kalau ketemu yang 3 pin nggak usah bingung gitu, tinggal konekin aja jalur angka 1 sama 2, atau biasanya di sini tulisannya NC normally close, ini NO normally open gitu ya. Nanti ini saya beli di online ya, seller dari luar negeri nih, mereknya Cherry. Ini saya familiar dengan merek ini untuk di mechanical keyboard sama di mouse gaming itu biasa pakai Cherry ya, Omron. Jadi saya coba cari Omron untuk jenis large micro switch ini, tapi nggak ketemu gitu, makanya saya pilih ini gitu akhirnya. Nah ini ratingnya 21 ampere ya, ratingnya 21 ampere. Yang ini bawaannya ratingnya itu 20 ampere ya, itu kira-kira seperti itu teman-teman. Cukup enak sih ketika saya ganti ini, responsif untuk otomatisnya, beda dengan ini ya. Tuh, terlalu stiff kalau menurut saya. Kalau menurut teman-teman mungkin lebih enak yang lebih stiff ya, monggo gitu. Nah terus saya saranin kalau beli micro switch itu perhatiin ininya nih, kaki yang di bawah ya, aslinya kan begini nih, yang saya dapat begini. Jadi karena dia kejedot sama ini ya, otomatis ini saya papas nih supaya bisa masuk. Kalau nggak dipapas dia kejedot gitu. Atau sebenarnya sih harusnya saya nggak perlu papas, ini bisa harus saya tekuk gitu ininya, dilurusin dulu terus ditekuk, tekukannya agak dibikin ke dalam gitu. Cuman saya kemarin agak malas aja nekuknya, jadi ya udahlah saya papas aja ininya itu, karena kalau ditekuk resikonya takutnya ininya patah gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Ini udah saya coba dan kalau menurut saya sih enak gitu. Kalau menurut teman-teman yang lain kurang enak ya monggo gitu. Kalau lebih suka pakai yang bawaannya yang lebih stiff gitu. Nah, saya saranin kalau teman-teman melakukan perbaikan di area ini, umumnya sih ya saya nggak tahu ya,
apakah di merek lain itu koneksinya tersolder atau enggak, tapi umumnya sih tersolder. Kalau memang tersolder, saran saya dilepas aja solderannya, terus dipasangin skun aja nih biar enak. Jadi kedepannya kalau mau ganti-ganti itu nggak perlu bongkar pasang solderannya gitu, tinggal dicabut pasang aja gitu, lebih enak gitu kalau menurut saya gitu. Ini juga saya lihat kebanyakan sih dia dijualnya per satu set begini. Ini sudah begini include dengan kabelnya gitu di spare part, di toko spare part jet cleaner ya gitu. Nah kalau memang ininya yang rusak, teman-teman cukup beli micro switchnya aja sebetulnya, nggak perlu dibeli satu bundle ASI seperti ini gitu. Ganti micro switchnya. Nah, ampernya diusahakan sama atau di atas sedikit seperti saya ini gitu, atau di bawah sedikit juga nggak apa-apa, misalkan 18 ampere atau 19 ampere dapatnya gitu. Dan diupayakan sebisa mungkin dapat micro switch yang mereknya bagus, dan juga pastikan original gitu ya, jangan yang KW gitu. Karena kemarin saya waktu pas coba cari yang Omron, adanya Omron yang KW, Omronan gitu, jadi nggak saya ambil makanya gitu. Oke, ini caranya cukup mudah ya untuk melakukan pergantian ini. Nanti untuk masangnya ya tinggal kita templokin aja ke sini, terus kita baut gitu. Kira-kira begitu teman-teman. Mudah-mudahan informasi dari saya cukup informatif dan bisa ngepermudah gitu teman-teman bagi yang mau ngeperbaikin jet cleanernya sendiri gitu ya. Oke, thank you yang sudah nonton. Nantikan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.